Film diawali dengan menampilkan seorang pria bernama Victor yang sedang berbicara dengan temannya yang bernama Darcy. First I didn't want this. Sembari menggendong bayinya, Darcy mengutarakan bagaimana ia memandang kehidupan dengan cara yang berbeda sejak menjadi seorang ayah. We're not meant to be alone. Setelah menyerahkan bayinya kepada sang istri, Darcy menerima telepon yang memintanya pergi ke rumah bos mereka. Sampai di sana, Darcy bersama Victor dan rekan lainnya segera menuju ke basement, di mana mereka menemukan tubuh rekan mereka yang bernama Paul terbaring di dalam sebuah lemari es. Sang bos yang bernama Alphonse menemukan secari kertas dari genggaman Paul. 719. Now you realize what? Kemudian dari mulut Paul, Alphonse menemukan potongan foto. Karena itu Alphonse segera membuka sebuah koper berisi sejumlah foto dirinya dengan mata yang dicoret, menyiratkan kalau ia telah menjadi target seseorang dan sering mendapatkan teror. Lalu, terdapat juga selembar foto yang dipotong-potong membentuk puzzle, di mana potongan foto tadi merupakan salah satu bagian dari puzzle tersebut. Bila diperhatikan, foto itu merupakan foto keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Fuck. This shit is crazy. Saat membandingkan bentuk tulisan yang ada di balik sebuah foto dengan di kertas tadi, Alphonse menjadi curiga terhadap seseorang. I know who's doing this to me. Untuk itu ia mengajak anak buahnya pergi ke markas seorang gembong narkoba bernama Harry. Di sini diketahui kalau Alphonse dan Harry telah berselisih sekitar 3 bulan lalu, dan sejak saat itulah Alphonse selalu mendapatkan teror. 3 months ago, you and I had our disagreement. Kemudian dari satu gepok uang milik Harry, Alphonse mendapatkan kesamaan bentuk angka 7 dengan yang ada di kertas, sehingga menyimpulkan itu adalah tulisan tangan Harry. Lantas, tanpa mau mendengarkan penjelasan Harry, Alphonse langsung menghabisinya, memicu terjadinya baku tembak antara kedua geng tersebut. Di tengah kekacauan, Alphonse akhirnya terpojok oleh 2 anak buah Harry. Beruntung sebelum kedua pria itu mengambil tindakan, Victor terlebih dahulu menghabisi mereka dari ventilasi. Keesokan hari dari jendela apartemennya, Victor tidak sengaja bertatap-tatapan dengan seorang wanita bernama Beatrice yang berada di apartemen seberang. Beatrice tinggal bersama ibunya yang mengetahui kalau ia sering menatap Victor dari jendela, jadi menyarankan agar Beatrice memperkenalkan diri. Belakangan di hari itu, dari kotak suratnya Victor menemukan amplop berisi nomor telepon Beatrice, sehingga Victor memutuskan untuk menghubunginya. Setelah saling memperkenalkan diri, keduanya pun sepakat pergi untuk kencan pertama. I thought it would be nice to finally meet you. Dalam suasana canggung ini Beatrice lebih banyak berbicara dan mengajukan berbagai pertanyaan kepada Victor. Beatrice kemudian mengungkapkan bagaimana dia mengalami kecelakaan mobil yang mengakibatkan bagian wajahnya harus direkonstruksi ulang. Was involved in a car accident last year. Selanjutnya, Beatrice mengajak Victor ke suatu tempat di mana ia mengungkapkan sebuah video rekaman pembunuhan yang Victor lakukan di apartemennya sendiri. Beatrice selalu menunjuk pada seorang pria yang dulu menabraknya dalam keadaan mabuk dan ingin Victor menghabisi pria itu. I want you to kill him. Beatrice mengancam akan melapor pada polisi bila Victor tidak mau melakukannya. Beatrice menegaskan bahwa Victor harus membunuhnya atau menuruti tuntutannya. If you're not gonna kill me, you don't have a choice. Keesokan hari, Victor dan teman lamanya yang bernama Gregor pergi menemui seorang rekan lagi untuk membeli senjata. Di sini terungkap bahwa Victor bernama asli Laszlo dan ia menyusup ke kelompok kriminal Alphonse adalah untuk membalas dendam atas kematian istri dan putrinya. Jadi sekitar 2 tahun silam, istri dan putri cantik Victor dibunuh oleh anggota geng Alphonse. Victor selanjutnya memantau seorang bos geng Albania bernama Ilir yang sibuk mencari adiknya yang telah hilang selama 2 minggu. Dari situ, Victor pergi ke sebuah kapal terbengkalai, tempat dia menyandra seorang pria yang merupakan adik dari Ilir. Belum diketahui mengapa Victor menculik pria ini, tetapi setelah memberinya makan dan minum,
Victor juga mengambil fotonya sebelum meninggalkannya sendirian. Hari itu Victor berkunjung ke apartemen Beatrice untuk mendiskusikan rencana eksekusi terhadap pria yang menabrak Beatrice. Victor menyatakan kalau ia membutuhkan waktu cukup lama untuk mempersiapkannya. Au revoir, Victor. Kemudian di apartemen Victor terlihat sejumlah ponsel dengan nama berbeda termasuk Darcy dan Alphonse. Saat itu, Victor menyadap percakapan antara Alphonse dengan seseorang bernama Lon. Lon mengkritik tindakan Alphonse yang membunuh Harry dan seluruh geng Jamaikanya. Jadi Lon meminta Alphonse menemuinya di sebuah kafe. Selang beberapa waktu, Victor mempersiapkan senjatanya di atap sebuah gedung di dekat kafe yang dikatakan tadi. Sementara di dalam kafe, Alphonse menjelaskan kepada pria bernama Lon mengapa ia membantai Harry dan gengnya. Yang mengejutkan, Lon menunjukkan foto-foto yang diterimanya, persis seperti foto yang diterima oleh Alphonse. Lon juga mendapatkan sebuah catatan dan kunci misterius. Setelah menggabungkan tulisan tangan yang berbunyi 719, sekarang kau menyadari bahwa itu bukan nomor 7. Alphonse menyadari bahwa Harry bukanlah orang yang menerornya. Akibat kesalahan fatal yang Alphonse lakukan, Lon memberitahu kalau mulai kini Alphonse tidak bisa lagi bekerja sama dengannya. So the uptown buildings, you're pulling out of the deal. Tidak jauh dari situ, Beatrice yang sedang duduk di dalam mobilnya melihat Victor berada di atas atap. Pada waktu yang sama, Darcy juga menyadari kesalahan mereka, jadi meminta rekannya untuk memperingatkan Alphonse tentang bahaya yang sedang mengintai. I was right. Alphonse is still in danger. Melihat pelaku yang ada di atap, Darcy segera mengajak yang lain memburunya. Dalam pelarian, Victor bertemu dengan Beatrice yang bergegas membawanya kabur menggunakan mobil. Merasa terkepung, dengan cepat Victor menghentikan mobil dan terpaksa mencium Beatrice ketika Darcy datang dan dibuat heran mendapati Victor yang ada di dalamnya. Fuck, hi, I'm Beatrice. You want run here, Vic? Manakala Alphonse sampai di lokasi, Darcy menunjukkan sebuah foto yang sempat diambil oleh pelaku yang katanya melarikan diri menggunakan taksi. Karena itu Alphonse memerintahkan mereka untuk menemukan taksi yang dimaksud. Find out where the cab went. Darcy, yang sangat ingin mendapatkan kepercayaan dari Alphonse, mengajak Victor untuk melaksanakan perintah tadi. Sebagai tanggapan, Victor yang tidak ingin membunuh temannya ini mencoba mengingatkannya akan kematian Paul. Tetapi Darcy yang tidak menyadari kalau pelaku dari semua ini adalah Victor, tetap bersikeras melakukannya. You saw what happened to Paul. Get ahead. For her. Sementara itu, kunci yang Alphonse dapatkan dari Lon tadi rupanya kunci untuk membuka sebuah kotak surat. Namun ternyata di dalamnya hanya terdapat amplop yang berisi potongan foto lainnya. Belakangan, Beatrice mengunjungi Victor untuk mengembalikan senjata yang Victor tinggal di mobilnya. Di sini Victor akhirnya menceritakan bagaimana dulu anak buah Alphonse datang untuk mengusir mereka dari apartemen yang ingin diambil alih. Saat itu, anak buah Alphonse menembakkan senjata untuk menakut-nakuti para penghuni, di mana sebutir peluru menembus dinding dan mengenai putri Victor yang tewas seketika itu pula. And they fired some shots. My daughter was killed while she slept. Setelah insiden tersebut, ia dan istrinya berniat untuk bersaksi bahwa Alphonse lah yang bertanggung jawab. Tetapi Alphonse yang tidak ingin masuk penjara membayar orang Albania untuk membunuh mereka. Di bawah pimpinan Ilir, orang Albania berhasil membunuh istrinya, sedangkan Victor sendiri selamat. Hal ini menjawab mengapa Victor menculik adik Ilir. They killed my wife, and a crew of Albanians after us. And Sementara itu, Alphonse menemukan alat penyadap di ponselnya. Keesokan pagi, Victor pergi ke sebuah gudang yang menjadi markas operasi geng Alphonse. Ia naik ke langit-langit dan mulai mengaktifkan bahan peledak, tetapi menyadari ada masalah dengan remote-nya. Selang beberapa waktu di apartemennya, Victor menghubungi Gregor untuk menyampaikan masalah remote ketika Beatrice datang berkunjung. Gregor berpendapat bahwa di gudang tersebut terdapat penghalang sinyal, jadi Victor harus meledakkannya dari dalam gudang. Too much interference.
Saat itu Beatrice memasuki kamar Victor dan melihat berbagai macam senjata. Victor mengungkapkan dia dulu adalah anggota militer dan menceritakan rencananya yang ingin meledakkan Alphonse beserta orang Albania di gudang tersebut. Military service? Back home? I just need to get the Albanians there too. Tetapi mengetahui Victor juga harus mati untuk mengaktifkan bom itu, tiba-tiba Beatrice menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam. Di tempat berbeda, Ilir, sang bos geng Albania, menerima paket berisi foto adiknya yang kita tahu disekap oleh Victor di kapal terbengkalai. Malam itu, Victor kembali menyadap pembicaraan Alphonse yang ingin menemui seseorang di sebuah gedung pada pukul 9 malam. Tetapi rupanya, Alphonse sengaja membiarkan pembicaranya disadap karena ia melakukan itu untuk menjebak si pelaku. Setelah itu Victor pergi ke sebuah gedung tua di mana Alphonse telah menunggunya. Alphonse mengungkapkan kalau semua ini adalah perangkap karena orang yang mengetahui dia akan berada di sana pada pukul 9 malam hanyalah orang yang menyadap teleponnya. I set a trap, Victor. Was gonna have a real bad night. Alphonse juga berpendapat di satu sisi Victor telah membuktikan kesetiaannya dengan menyelamatkan nyawanya saat baku tembak di markas seri, tetapi di sisi lain bisa jadi Victor sengaja melakukan itu agar menjadi satu-satunya orang yang boleh membunuhnya. Because you saved my life at Harry's, only to be the one who kills me. Hanya saja kali ini, Alphonse memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengambil tindakan, mengingat kecerobohannya yang telah menghabisi Harry yang tidak bersalah. Di pagi hari, Victor kembali ke kapal terbengkalai guna mendatangi tawanannya. Victor mengatakan kepadanya bahwa dia akan segera dibunuh, tetapi Victor juga menawarkan kebebasan bila dia mau membuat sebuah video pengakuan yang menyebutkan kalau Alphonse sebagai penculiknya. Setelah pria itu direkam, Victor awalnya melepaskan tikus-tikus untuk menggerogoti pria itu secara perlahan. Namun akhirnya, Victor memutuskan untuk memberinya kematian cepat. Dari situ Victor menemui Beatrice dan memintanya untuk mengirimkan kartu memori berisi video tadi kepada Ilir. Tampaknya, Victor berencana untuk menciptakan konflik antara orang Albania dan Alphonse, karena selain agar kedua geng itu bertemu di gudang yang sama, tentunya konflik yang terjadi akan mempermudah Victor melenyapkan mereka. You don't need to know what it is. I need to know what it is. You need to get a tracking number. Victor selanjutnya pergi ke pemakaman setelah dihubungi oleh Darcy. Darcy mengatakan, menurut manajer pemakaman tersebut, Paul pernah ke sana untuk mencari makam orang Hungaria, namun alasannya tidak diketahui. Khawatir Darcy akan menemukan makam keluarganya di mana kebenaran akan segera terungkap, maka Victor memutuskan untuk menemui Gregor guna menyampaikan masalah itu. Sebagai tanggapan, Gregor menyarankan agar Victor kabur selagi masih bisa, karena menurutnya, Victor tak kunjung menghabisi Alphonse karena merasa balas dendam tidak akan menyembuhkan lukanya. You can walk away still. Why you haven't killed him? It won't mend your heart. Darcy lalu menghubungi Victor dan mengungkapkan bahwa ia berhasil menemukan kuburan keluarga Hungaria yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sepengetahuannya, sebelum mereka berdua bergabung dengan geng Alphonse, ada seorang gadis kecil yang terbunuh saat terjadi konflik dengan Alphonse. 2 bulan setelahnya, orang tua gadis itu juga mati, di mana sang ayah bernama Laszlo. Mendengar ini sontak Victor terdiam, karena kita tahu Laszlo adalah Victor sendiri, dan kini Darcy juga menjadi ancaman bagi misi balas dendamnya. Malam hari Victor menjemput Beatrice sesuai janji mereka. Alih-alih berkencan, Beatrice malah diajak memantau sebuah bar yang sering dikunjungi oleh pria yang menabraknya. Victor mengutarakan niatnya untuk menghabisi pria itu sesuai tuntutan Beatrice. Namun sepertinya Beatrice tak lagi menginginkan hal tersebut dan justru mengungkapkan perasaannya kepada Victor. I'm prepared to do it then. I wore that white dress for you. Sayang, dengan dingin Victor mengaku tidak memiliki perasaan yang sama. Ketika pria itu keluar dari bar dan pergi menuju parkiran, tanpa diduga, Victor menyerangnya dari belakang.
Setelah itu Victor segera kembali ke mobil dan mengatakan tugasnya sudah selesai, lalu dengan dingin pula mengantar Beatrice pulang. Pada saat yang sama, Darcy memandu Alphonse dan anak buahnya menuju ke makam Laszlo. Menurut Darcy, ada seseorang yang mengenali Laszlo, padahal jelas makamnya ada di sana, jadi bisa dikatakan Laszlo masih hidup. Dengan begini mereka menyadari bahwa Laszlo ingin membalas dendam kepada Alphonse tepat di tanggal kematian putrinya. June 17th is tomorrow. Keesokan hari, Alphonse menghubungi Ilir untuk mempertanyakan apakah ia yakin melihat Laszlo dihabisi. Namun Ilir langsung terdiam, menyiratkan bahwa ia tidak yakin Laszlo benar-benar mati. Karena itu, Alphonse meminta Ilir datang ke rumahnya dengan senjata lengkap. And you're sure you saw the father take a bow? Sementara itu, Darcy menghubungi Victor untuk menanyakan keberadaannya dan menjelaskan kalau geng mereka sedang ada masalah. Mendengarnya Victor berbohong dengan mengatakan kalau mobilnya mogok, jadi meminta Darcy menjemputnya. Hanya saja, Victor segera pergi menuju ke gudang milik Alphonse yang telah ia pasangi bom untuk menunggu kedatangan kedua kelompok itu. My car won't start. Some shit's going down. Pick me up. What? Darcy akhirnya sampai ke apartemen Victor, tetapi lantaran tidak mendapatkan jawaban, Darcy langsung mendobrak pintu. Di gudang, Victor yang merasa kelompok Alphonse maupun Ilir tak kunjung datang, akhirnya memutuskan untuk menghubungi Beatrice, yang mengatakan kalau ia telah mengganti kartu memori itu dengan gantungan kunci. Beatrice mengaku sengaja melakukan itu karena tidak ingin Victor mati, jadi menyarankan agar mereka melarikan diri. I could love you. I don't want you to die. We can run away. Di dalam apartemen Victor, Darcy tidak sengaja menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang di dalamnya terdapat foto-foto semua anggota geng Alphonse dan Ilir. Darcy juga menemukan foto puzzle yang merupakan foto Victor bersama anak dan istrinya, membuat dia sadar Victor adalah Laszlo sendiri. Manakala Beatrice bersikeras menunggu Victor di depan apartemennya, bersama dengan itu pula Darcy keluar dan langsung menangkapnya. Darcy juga mengambil ponsel Beatrice dan mengatakan kepada Victor bahwa dia sudah mengetahui semua kebohongannya. I've seen your fucking pictures. Victor berusaha menjelaskan, ia sengaja meminta Darcy ke sana adalah untuk menyelamatkannya. Sayang Darcy tetap memaksa Victor datang ke rumah Alphonse. And you drive your shitty car to Alphonse's. Selang beberapa saat Darcy datang dengan membawa Beatrice. Darcy kemudian melengkapi puzzle foto yang mengungkapkan wajah Victor dan keluarganya ketika tiba-tiba semua ponsel mereka berdering, di mana Victor mengatakan kepada Alphonse bahwa dia akan datang menjemput Beatrice. Lalu secara mengejutkan Victor menabrakkan mobilnya ke dalam rumah sehingga baku tembak sengit pun terjadi. Tidak terlalu sulit bagi mantan anggota militer terlatih seperti Victor untuk melenyapkan semua anak buah Alphonse dan Ilir, hingga akhirnya ia mendapatkan Darcy. Hanya saja, Victor memutuskan untuk membiarkan Darcy hidup dan segera mencari Beatrice. Ketika Alphonse dan Ilir sibuk menghadapi serangan Victor, Beatrice menggunakan kesempatan itu untuk mengambil kartu memori dari tasnya dan memutar rekaman pengakuan adik Ilir. Saat Ilir mendengar isi rekaman itu, Tayalia pun mengarahkan senjatanya kepada Alphonse, memaksa Alphonse mengangkat senjatanya sendiri untuk bertahan dan menuntut agar Ilir menurunkan senjatanya. Namun, Ilir yang yakin Alphonse telah menghabisi adiknya tetap tidak mau mendengarkan, sehingga keduanya saling menembak. Victor segera masuk untuk memastikan kedua penjahat itu sudah mati dan bergegas membawa Beatrice pergi ketika Darcy menghadang mereka. Darcy bertanya, apakah Victor memilih untuk tidak menghabisinya karena dia memiliki anak dan istri. Tetapi sebaliknya Victor berkata bahwa anak dan istri Darcy lah yang memiliki Darcy. You choose not to kill me because I got a wife and a kid. I didn't kill you because I've got you. Mendengar itu, Darcy pun membiarkan keduanya pergi. Pada akhir film, Victor dan Beatrice naik kereta untuk pulang ke apartemen dan saling berbagi perasaan yang selama ini tertunda. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami.
Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.